Abang Ricardo dari Kristen. Iya, betul sekali. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Yang bagusnya Pak Bang, karena begini Bang, saya juga kan tidak mengerti tentang Al-Quran, jadi makanya saya tidak, artinya saya tidak mau membahas sesuatu yang saya tidak mengerti loh. Sampai bukan abang membahas, tapi kalau ada yang dipertanyakan boleh, silakan bertanya. Bagusnya abang dulu yang bertanya deh. Kalau saya mempertanyakan tentang kekristenan, ya banyak pertanyaan yang belum terjawab, Bang. Apanya yang belum itu di mana loh? Nah, contoh, adakah dalil dari Yesus perintahnya untuk masuk ke Kristen? Bang, sebelumnya setahu saya ya, saya menjelaskan sesuatu yang saya mengerti aja ya, biar nggak memicu banyak pertanyaan terus perdebatan juga ya. Kalau menurut saya, yang ajaran yang saya tahu, pertama Yesus itu tidak menjual agama. Tidak menjual agama. Lalu di Matius 5 nomor 20, agama apa yang dimaksud Yesus? Maksudnya bagaimana Bang? Kalau kata Anda Yesus tidak menjual agama, tidak membawa agama, lalu di Matius 5 nomor 20, jika keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, jadi apa yang dianut oleh murid-murid Yesus agamanya? Begini loh Bang, pada saat itu Yesus itu tidak menjual agama, atau di dalam Alkitab abang boleh cari sendiri, itu tidak ada yang diajarkan atau ada namanya agama Kristen, itu tidak ada loh. Tetapi Yesus itu menjual sebuah kebaikan dan keteladanan. Maka manusia yang menuhankan Yesus itu sebagai Tuhan, itu karena bagian daripada apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan jadi memang nggak ada perintahnya gitu ya? Perintahnya karena itu Yesus datang tidak menjual agama, tapi dia menjual sesuatu yang membuat seseorang itu menuhankan Yesus. Iya, berarti kalau tidak ada perintahnya lalu ngapain Bang jadi Kristen? Ya karena begini loh, kalau menurut saya pribadi ya, artinya juga sebentar saya tanya dulu buat abang, ini maksudnya perdebatan begini loh. Saya tadi sempat nonton juga ceramah-ceramah abang ya, artinya kita berdebat dengan seseorang seperti saya nih, saya tidak memahami tentang Al-Quran atau ajaran abang, tentunya saya tidak mau banyak berbicara karena tentu saya tidak tahu. Ketika saya berdebat sesuatu yang saya tidak tahu apa yang mau diperdebatkan, nah itu pula sebaiknya abang, kalau saya jelaskan ujung-ujungnya tetap di mata abang itu adalah sesuatu hal yang salah, artinya tidak akan ketemu loh kemistrinya, ketemu kebenarannya. Kalau di pemikiran saya seperti yang di pemikiran abang saya tahu berbeda, sama aja. Artinya seorang muslim berpikir tentang seorang Nasrani seperti apa, dan seorang Nasrani berpikir seorang, artinya nggak ketemu loh. Jadi begini Bang, semua itu kan kalau kita beragama itu dilandasi dari pedoman hidupnya, kan kayak gitu, kitabnya. Nah maka ketika kita bertanya ada atau tidak ada, maka jawablah dengan jujur. Tidak ada ya tidak ada, orang juga ngemaksa gitu. Kan itu ketemu titiknya. Asal mau jujur gitu. Bukan berarti kita menyalahkan. Apakah ada perintah Yesus di dalam Bible jadilah Kristen? Jika tidak ada tertulis, katakan aja tidak ada. Dan gitu. Iya memang betul, karena Tuhan juga tidak memang, tapi tentunya Tuhan tidak menjual agama. Karena Tuhan Yesus tidak menjual agama itu. Artinya dia datang sebagai Tuhan, bukan dia datang sebagai agama tertentu. Kenapa saya bilang dia tidak datang untuk menjual agama? Karena kebaikan dia itu hanya bukan untuk agama Kristen saja. Artinya dia agama artinya Tuhan Yesus itu kebaikannya itu merata untuk semua orang. Apa yang dilakukan, kenapa harus ada kematian? Seperti yang tadi abang pernah bahas sebelum saya naik ini, ada yang abang satu yang itu, kenapa abang bilang Yesus kok maksudnya dibunuh, disiksa, dicambuk dan lain-lain itu. Begini loh bang, justru karena ada kematian itu maka ada penyelamatan. Nah jadi kenapa saya mau bilang, kenapa Tuhan Yesus datang itu bukan untuk hanya orang Kristen, tapi karena dia datang itu untuk semua agama, untuk semua orang yang ada di tengah-tengah bumi. Tapi itu pemikiran kita sebagai Kristen loh.
Iya. Maaf ya, saya tidak tahu dengan pemahaman abang sebagai seorang muslim. Oh iya, Bang. Saya sebagai seorang Muslim juga mempelajari dan membaca kitab Anda. Tekstualnya kan bahasa Indonesia, mudah dipahami kan kayak gitu ya. Betul sekali. Jadi ketika Anda menjabarkan doktrin Anda kepada saya rasa apa yang Anda katakan, doktrin yang Anda dapat berbeda dengan kitab Anda gitu. Berbedanya di mana, Pak? Berbedanya seperti ini. Contoh ya, ketika Anda mengatakan Yesus itu diutus untuk semua orang. Iya. Itu udah berbeda dengan kitab Anda. Yesus Berbedanya mengatakan di dalam kitab Anda, di dalam Matius 15:24 ya, di dalam Matius pasal 15 nomor 24, dia mengatakan dia hanya diutus untuk Israel saja, bukan untuk semua manusia. Begini loh, Bang. Begini loh, Bang. Loh, saya percaya loh, maksudnya begini loh, saya tidak begitu hafal ya, bukan tidak memahami, tapi saya tidak menghafal seluruh Alkitab, itu cuma ayat-ayat tertentu yang saya hafal. Begini loh, Bang, kitab itu beda-beda tipis loh sama Al-Quran. Artinya ketika abang hanya melihat dari sisi penjelasannya itu tentunya kita nggak paham, karena begini loh, Alkitab itu kita tidak bisa mempatukan diri kepada satu ayat itu aja. Tentu ada penjelasannya juga di ayat lain atau di Injil lain begitu loh. Karena Alkitab itu kalau kita hanya berpaduman kepada satu ayat itu, ketika satu ayat itu dia berbicara berarti ada tujuannya, ada maksudnya. Tetapi pasti ada penjelasannya, mungkin karena mungkin saya juga tidak ada bawa Alkitab di sini. Jadi gitu loh, Bang. Ya gini, Bang, kalau saya mengatakan satu hal ya, Matius 15:24 bukan berarti saya tidak pernah baca semuanya satu perikop, enggak. Iya. Enggak, saya udah baca semuanya. Tapi kan penekanannya ada di ayat yang saya maksud gitu. Ketika betul. Anda menyampaikan doktrin Anda, doktrin kekristenan Anda, bahwa Yesus diutus untuk seluruh manusia, tidak pernah ada Yesus mengatakan seperti itu. Berbeda dengan kitab yang Anda imani sendiri. Padahal Yesus mengatakan dia hanya untuk Israel saja. Artinya apa di sini, Bang? Kesimpulannya, kesimpulannya yang saya ambil, iman Anda bertentangan dengan ajaran Yesus. Iman Anda bertentangan dengan kitab Anda sendiri. Sebenarnya, Bang, begini. Itu bukan bertentangan begini. Saya kasih pemahaman buat abangnya. Begini loh, bagaimana abang, maksudnya mungkin abang belum memahami karena abang bukan Kristen ya. Mohon maaf. Begitu pula sebaliknya, kalau saya juga bagaimana memahami agama Islam karena saya bukan Islam. Artinya saya tidak pernah belajar tentang itu. Ya toh, Bang. Pernah saya kasih satu pemahaman begini loh. Pernah ada satu orang Kristen, pasti dia menanyakan satu ayat atau satu kalimat atau satu pertanyaan yang dia pasti tidak paham. Artinya dengan dia tidak paham maka dia bertanya. Jadi apapun penjelasannya tetap dianggap salah oleh si penanya. Karena memang betul dia nggak tahu, maksudnya cuma bahasanya seperti itu. Ibarat kata saat kita beredukasi atau berdiskusi ini, begitulah. Kira-kira kalau kita mau menjelaskan tentang Alkitab itu panjang, tidak ada habisnya. Jadi Alkitab itu ya kita tidak bisa baca dari ayat cuma Matius saja, tidak bisa. Itu dia punya penjelasannya, misalnya membaca di Matius, penjelasannya bisa ada di Amsal misalnya ya. Itu Alkitab itu kita tidak bisa patukan kepada satu Injil satu ayat saja. Ada penjelasan-penjelasan seperti Al-Quran juga loh. Masalahnya gini, Bang. Iya. Masalahnya gini. Iya, ketika Anda ke gereja tidak pernah diajarkan seperti itu. Ini ayatnya kemana, ini ayatnya kemana. Terus disiplin ilmu apa yang dipakai ketika mempelajari hal itu? Kan kalau di Al-Quran kan kita mempunyai disiplin ilmu, ya, ilmu nahwu sorof, bahasa Arab, terus ilmu mantik, bayan, semuanya kan untuk Al-Quran. Ada disiplin ilmu yang kita pakai untuk Al-Quran. Nah, kalau Bible mana? Sudah berbahasa Indonesia, tinggal kita memahami belajar bahasa Indonesia, SPOK, beres gitu. Paham apa yang dikatakan. Tapi kalau ini ayat ini lari ke Bible ini, itu pakai ilmu kayak gimana gitu. Karena Setiap saya berdiskusi, ayat yang sama saya pertanyakan, teman-teman Kristen mengambil referensi yang berbeda semua. Dari 5 orang ayat yang sama, 5-5-nya jawabannya beda gitu.
tentu tadi saya begini, kalau kita mau diskusi itu tentu ya saya kembali lagi dengan pembicaraan saya yang awal atau kata-kata saya. Kalau kita mau menjelaskan tentu panjang. Sepertinya misalnya begini loh. Seperti tadi saya ada lihat abang diskusi sama mungkin ada Pak Ustadz yang baru turun. Artinya begini, menganjurkan untuk teman-teman Muslim tidak masuk di room-roomnya orang Kristen. Dengan ketidakmampuan atau tidak berpikir dengan framing yang baik, maka di situ mereka akan pasti kalah berdebat. Artinya begini loh, saya juga pun punya pemikiran seperti itu. Artinya sebenarnya barang yang simpel aja untuk kita berpikir, untuk kita diskusi, tetapi tidak ada chemistry yang sama. Artinya juga dengan ya kita berbeda lah, artinya berbeda secara totalitas, mungkin dengan niat hati atau apanya tujuan kita adalah berbuat kebaikan. Tentu sama semua agama artinya belajar untuk berbuat yang baik. Tapi kadang-kadang begini, kita mau memahami seseorang yang belum paham, artinya kita mau belajar memahami seseorang yang belum paham dan tidak mau paham, itu beda, agak sedikit susah, pasti kita kerepotan sendiri loh. Ya artinya gini Bang, ketika kita beriman itu bukan berarti kita hanya imani saja atau dengar-dengar dari doktrin saja. Kita harus juga memahami dari isi kitabnya. Artinya kan kayak gitu, agar kita tidak menyalahkan orang lain membaca. Ketika saya menyampaikan ya kepada kawan-kawan Kristen, ini tertulis loh kata saya, tulisannya betul, ucapannya betul, tapi menurut teman-teman Kristen salah. Yang disalahkan itu saya atau tulisannya gitu. Sebenarnya bukan abang yang salah, bukan tulisan yang salah. Pemahamannya saja yang salah. Nah itu masalahnya, karena apa? Kesimpulannya tidak ada disiplin ilmunya Bang. Itu mungkin seperti itu. Itu begitu juga kayak misalnya Kristen yang kedisiplinan atau ilmunya kurang, dia beradaptasi atau berdiskusi dengan abang sendiri, ya pasti akan semakin ribet. Seperti misalnya saudara kita yang Muslim juga yang beradaptasi atau berdiskusi dengan Bang Edis, tentunya juga akan semakin ribet karena itu tidak ada chemistry yang ketemu. Artinya kita mau menjelaskan tentang sebuah kebenaran, misalnya kepada orang belum mengerti tentang kebenaran, itu akan susah. Susahnya gimana? Cara pola pikir saja udah berbeda. Pasti bagaimana mau ada kesamaan. Maksudnya begitu kira-kira Bang. Kira-kira dari saya. Tapi kalau dari abang lagi mungkin agak berbeda. Ya memang nggak mungkin kita pemikirannya sama gitu. Nggak mungkin. Nggak akan baru dunia ini. Oke. Kalau gitu Bang, abang ada yang mau ditanyakan atau saya bisa gantikan dengan kawan Kristen yang antri? Enggak, ini salah satu loh, karena kebetulan juga saya berbaur banyak dengan orang Muslim. Ini salah satu pertanyaan, apa namanya, kan pada akhir zaman Isa Al-Masih kan pasti turun ke bumi untuk melawan Dajjal. Betul. Kira-kira dia itu diutus sebagai nabi atau? Sedangkan di Muslim sendiri mengajarkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Tapi pada akhir zaman nanti kan Isa Al-Masih, yang secara pengetahuan kita mengerti bahwa mungkin Isa Al-Masih atau Isa Al-Masih itu ada ya Yesus yang kita percayai. Menurut abang bagaimana tentang pertanyaan itu? Kan pasti di akhir zaman kalau di Muslim kan Isa Al-Masih turun untuk melawan Dajjal. Itu kira-kira bagaimana Bang? Baik Bang. Jadi yang kedua kalinya, apakah dia nanti turun sebagai nabi? Jawabannya bukan. Karena pada waktu dia turun ya, dia langsung kalau dalam pemahaman Islam, cerita di Islam, dia langsung melaksanakan sholat dengan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi menyuruh untuk menjadi imam, dia tidak mau, gitu. Jadi dia turun sebagai umat Nabi Muhammad SAW, gitu. Terus pertanyaannya, kira-kira siapa yang perintah dia? Kenapa? Kira-kira siapa yang memerintah? Yang memerintah untuk turun ke bumi untuk melawan Dajjal tersebut. Oh, jadi kalaunya untuk dia diturun kedua kali itu udah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tugasnya masih perlu diselesaikan. Di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 63 di situ dikatakan, sebentar ya. Masya Allah, lupa saya depannya.
Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Pada intinya nanti Nabi Isa itu ya dia akan menceritakan kejadian di masa lalu, apa yang telah kita perselisihkan. Contoh tentang masalah penyalipan. Nah, itu akan dia jelaskan gitu. Falamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dallazi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un. Itu dalilnya. Jadi dia turun kedua kali itu dia akan menjelaskan sebenarnya dia diserupakan dulu waktu penyalipan kepada siapa. Nah, gitu. Terus dia juga diperintahkan Allah untuk apa? Untuk mengajarkan mana yang betul sesuai ajarannya yang dulu, yaitu dia meneruskan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat Nabi Muhammad. Jadi dia tetap, makanya di dalam Quran itu ada di dalam Quran surah Maryam ayat 31 ya, di situ dikatakan qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kayak gitu. Jadi dia mendirikan sholat dan menunaikan zakat, artinya dia meneruskan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu dia juga akan menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi. Artinya apa? Nabi Isa itu ditugaskan karena perintah Allah, dia harus menyelesaikan misinya yang tertinggal. Gitu. Iya. Sebenarnya memang mudah kalau dipahami dari penjelasannya abang ini, udah sangat detail ya menurut saya ya, karena gampang dicerna loh. Tapi maksudnya yang jadi pertanyaan saya itu kenapa mungkin saya saja yang tidak puas dengan jawaban, atau saya belum tahu tentang kebenaran yang seperti apa versi muslim saudara kita ini muslimnya, karena mungkin saya mempelajari apa yang harus saya pelajari. Tapi begini loh bang, apakah yang saya jadi penasaran begini loh bang, maaf kalau salah, karena saya juga berbicara dengan orang yang tepat, saya berpikir apa salahnya kita syirik. Dan saya berpikir begini loh bang, kalau seandainya Isa Al-Masih itu bukan nabi, padahal fungsinya dia ini sangat besar loh. Pada akhir zaman kan tidak ada satupun yang bisa melawan Dajjal itu sendiri. Selain seorang Isa Al-Masih ini loh. Berarti dia diberikan hikmat, atau diberikan, kalau dia bukan seorang nabi, mungkin karena hanya seorang nabi saja memiliki kekuatan spiritual yang begitu besar seperti tidak masuk logika kalau dia itu hanya cuma utusan dengan versi manusia biasa, atau bagaimana loh. Ini turun kedua kali itu bang ya? Turun kedua kalinya statusnya bukan nabi tapi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menjadi pemimpin. Gitu saat itu. Statusnya umat berarti sama dengan umat-umat yang lain dong. Sama, karena syariat yang syariat yang dia teruskan adalah syariat Islam masalahnya. Kayak gitu. Makanya kan di situ saya bilang dia membunuh babi-babi. Artinya apa? Waktu dulu dia tidak pernah di abad pertama itu menghalalkan babi. Maksudnya kayak gitu. Kan sekarang kawan-kawan kita Kristen mengatakan apa yang masuk dari mulut tidak najis, yang keluarlah yang menajiskan. Nah, itu akan dibantah oleh Yesus atau Nabi Isa itu sendiri gitu. Dengan cara apa? Bukan berarti dia membunuh babi-babi itu ke kandang babi tiap kandang, kagak. Artinya apa? Dia mengharamkan apa yang haram, tidak diubah gitu. Berarti dia turun untuk menjelaskan sesuatu yang menjelaskan. Makanya kan di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 63 tadi yang saya bilang, walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah. Dia menjelaskan segala sesuatu dengan hikmah, apa yang telah diperselisihkan gitu. Jadi dia akan menjelaskan apa yang diperselisihkan saat ini gitu. Dari jawaban abang saya paham, mungkin ajaran kita mungkin agak berbeda, tapi ajaran dari penjelasan abang ini saya paham, maksudnya paham tentang muslim sedikit-sedikit ya. Artinya saya
di sini saya naik sekali lagi. Terima kasih abang sudah persilakan saya, karena beberapa hari ini saya mencoba untuk gabung loh, karena saya penasaran, karena ada kemarin-kemarin juga kan saudara-saudara saya yang Nasrani mungkin naik, tapi ya mungkin nggak nyambung atau nggak pas jawaban mereka atau bagaimana, makanya itu saya pengen naik loh. Tapi dengan jawaban abang seperti ini, karena saya itu pengen diskusi yang enak seperti ini, artinya saya juga dapat ilmu baru. Supaya ketika saya mengerti, artinya tidak ada perdebatan, selesai finish berarti. Ya, mungkin saya akan bukakan dulu bang, biar abang juga bisa lihat dalil yang saya sebutkan tadi. Kebiasaan kan teman-teman Kristiani ya, kalau saya membacakan dalil dari hafalan saya itu dianggap kosong gitu, tidak ada datanya. Padahal kan saya membaca dalil Al-Quran saya yang ada di otak saya, di kepala saya gitu. Jadi mohon maaf bang ya. Nih saya tampilkan dulu ayatnya kepada Anda. Baik. Nih ya teman-teman yang muslim juga silahkan diperhatikan ya. 4 Az-Zukhruf 63. Bentar. Sabar, 63. Nah, nih. Walamma jaa Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Ini ketika Isa datang ya. Kedua kalinya membawa bukti-bukti yang nyata. Dia berkata, "Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk aku jelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku." Oke? Turun kedua kalinya dia akan menjelaskan, untuk menjelaskan kepadamu apa yang diperselisihkan. Penekanan dia apa? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya dia Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Nabi Isa. Sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Makanya turun kedua kalinya nanti dia akan apa? Akan bersaksi di hadapan orang-orang yang menuhankan dia dan menyembah dia gitu. Bahwa dia tidak pernah menyampaikan dirinya adalah Tuhan, tetapi dirinya adalah utusan Tuhan dan menyuruh menyembah Allah gitu. Maksudnya dari ajaran abang atau dari ajaran kita, saudara kita yang muslim, yang barusan abang jelaskan ini, saya pahami bahwa anggaplah seorang Isa Al-Masih itu turun untuk menjelaskan sesuatu yang belum orang lain pahami, tapi sebagai umat ya bang ya. Iya, mungkin lebih memperjelas, karena setahu saya kan banyak kan, saya ini kan kalau secara dari marga banyak saudara saya yang muslim. Satu marga, jadi saya sedikit masuk keluar ya, kita saling masuk keluar, tapi itu yang belum saya pahami loh. Sebagai umat dia datang untuk menjelaskan sesuatu yang belum orang mengetahui atau lebih memperjelas sesuatu yang sudah ada tapi namun belum dipahami. Ya saya pahami itu ajaran abang, mungkin bagus, artinya kita saling mengenal, itulah ada perbedaan. Tapi di sini kan tadi kan abang juga sempat bertanya kepada saya tentang ayat yang Tuhan Yesus sendiri itu datang kepada umat Israel. Itu betul bang. Kenapa Tuhan Yesus datang pada saat itu untuk umat Israel, tapi bahasa framingnya berbeda loh. Begini bang, kenapa saya bilang framingnya berbeda? Pada saat itu bangsa Israel sudah sangat, Tuhan sudah sangat murka kepada bangsa Israel. Bukan dia turun membawa sebuah kedamaian. Kenapa? Bangsa Israel harus disiksa di ini, lalu Tuhan mengutus seseorang untuk menyelamatkan bangsa Israel seperti Nabi Musa. Itu kan ada dalam ajaran kitab muslim ya kan. Itu ada ya itu karena apa? Pada saat itu di umat bangsa Israel itu sudah menurut Tuhan sudah sangat tidak wajar, atau mereka sudah melanggar apa yang Tuhan ajarkan, begitu loh. Makanya Tuhan datang kepada mereka, tapi Tuhan datang kepada mereka untuk menyelamatkan, bukan hanya menyelamatkan tetapi memberikan tentang kejelasan tentang sesuatu yang belum mereka pahami. Maksudnya saya menghargai bahasa abang atau ajaran abang, karena saya pikir itu baik. Tentu semua orang berhak memiliki hal yang baik, apalagi ajaran yang baik seperti tadi itu saya pahami. Namun yang barusan saya juga memperjelas apa yang abang tanyakan juga baik buat umat Kristen. Makanya loh abang, jujur saya penasaran, ada yang naik
berargumentasi dengan abang, tetapi mereka tidak memiliki sesuatu yang mereka bawa lalu naik ke sini. Iya. Saya nyambung gitu loh. Mereka naik untuk mempermalukan diri mereka juga, agama mereka, seperti yang tadi abang bahas juga awalnya itu loh. Makanya saya pengen naik dari kemarin-kemarin, cuma jaringan saya sedikit error begitu. Kira-kira seperti itu. Iya, memang bang seperti itu. Ya, setidaknya kan ada data yang perlu disampaikan kan kalau berdiskusi gitu. Apa yang kita bahas jangan kesana kemari dulu. Ya, betul itu kata Anda. Sepakat saya itu. Jadi itu bang penjelasan saya ya mungkin agak berbeda dengan doktrin keimanan Anda kan, ya kita hargai aja perbedaan kan kayak gitu. Hargai perbedaan, yakini apa yang kamu yakini ya, gitu, kira-kira. Iya betul, jadi seperti itu. Iya. Jadi prinsip itu santai diskusi aja buat mungkin saudara saya juga Kristen, Muslim juga bisa tahu tentang apa yang biar jangan jadi persoalan yang saya kira ribet untuk dijelaskan gitu ya bang ya. Tapi terima kasih loh bang sudah ajak saya naik di sini. Saya juga bang jelaskan apa yang menjadi keraguan di hati abang, mungkin mudah-mudahan abang puas ya. Terima kasih ya bang ya. Sama-sama bang Ricardo. Ya. Oke, kalau gitu saya izin gantikan abang ya. Siap bang. Siap. Oke, selamat malam.